Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kembali kita datang untuk bersujud di bawah kaki Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Biarlah menjadi korban syukur. Kita mau sembah, naikkan pujian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib bagiku. Kami persembahkan korban syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. sebab Tuhan ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada.
Walaupun kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menuntun langkah kehidupan kami, sejak dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan berjalan di depan, dan kami ikut Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai Kau pandang tak menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai Kau pandang tak menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Sebab kebajikan dan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya akan pernah meninggal. Kalau Kau beserta,
Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu yang sempurna buat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sempurna Kau berikan buat kami Tuhan. Kalau kami ada saat ini, sekarang ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena berkat kemurahan-Mu buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, biar setiap apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanam benih firman-Mu. Benih itu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah lebat Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berikan kami hikmat-Mu agar kami bisa mengerti Tuhan tentang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Hidup Seperti Balon Udara. Kalau saudara pernah melihat festival balon udara ya, itu ada di banyak negara sih. Yang saya pernah lihat itu ada di negara Turki ya. Ada ratusan balon udara yang siap diterbangkan gitu, dan bisa membawa beberapa orang untuk melihat kota atau daerah-daerah dari tempat yang tinggi. Nah, proses sebelum balon udara itu terbang, balon udara tersebut harus dikembangkan dengan mesin pembakar, sehingga ada udara-udara yang memenuhi balon udara tersebut, sehingga balon udara tersebut siap diterbangkan. Dan kalau balon udara tersebut sobek atau bolong, maka udara yang di dalam balon tersebut akan keluar dan menjadi kempes, sehingga membahayakan para penumpang di dalamnya dan orang-orang di sekitarnya. Saudara, hidup kita itu seperti balon udara ya. Jika kita ingin terbang tinggi, maka kita harus mempunyai alat pembakar. Nah, alat pembakar itu yang akan memberikan udara-udara sehingga balon udara tersebut bisa terbang dengan tinggi. Nah, alat pembakar di dalam kehidupan kita itu yang dapat mengembangkan roh dan semangat hidup itu kita adalah ketika kita membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan bukan hanya sekali-sekali saja, tapi itu harus dilakukan dengan rutin dan kontinu secara terus-menerus. Nah, seperti balon udara juga, alat pembakarnya itu nggak mungkin dia akan bekerja cuma hanya sekali, tapi alat pembakarnya itu, mesin pembakarnya itu dia harus bekerja terus, mengisi udara-udara sehingga balon udara itu bisa mengembang dan balon udara itu bisa terbang. Begitu juga kehidupan kita. Jika kehidupan kita ingin terbang tinggi, maka hidup kita harus ada mesin pembakarnya, yaitu adalah firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita harus mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Lewat intimasi worship yang setiap pagi ini boleh kita ikuti, itu juga merupakan persekutuan kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Di dalam Filipi ayat 13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini, jika kita tidak membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa melakukan dan menanggung segala perkara. Karena itu kita perlu hidup intim dengan Tuhan.
Firman Tuhan juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Dan di tengah kehidupan kita ini, kita juga harus terus waspada. Karena iblis dengan tipu muslihatnya berusaha terus mengempeskan roh dan semangat hidup kita dengan permasalahan hidup. Karena balon udara yang sobek dan rusak tidak dapat dipakai lagi, tidak berguna, dan membahayakan orang-orang yang menumpang di dalamnya dan juga di sekitarnya. Sehingga juga kita kehilangan roh semangat di dalam Tuhan, sehingga hidup kita tidak berarti lagi. Karena itu, balon udara hidup kita tidak boleh kempes dan tidak boleh bocor. Dan jika balon udara hidup kita itu bocor atau sobek, mesin pembakar itu tidak boleh sampai rusak. Dan mesin pembakar itu adalah firman Tuhan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Itu tidak boleh rusak dan itu harus tetap berfungsi dengan baik. Karena itu akan, dengan mesin penggerak itu yang masih berfungsi dengan baik, itu kan memberikan udara-udara di dalam balon udara itu, sehingga balon udara itu tetap bertahan, tidak sampai jatuh dan membahayakan orang yang ikut di dalamnya. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu tidak boleh padam roh dan semangat kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai hidup kita itu menjadi suam-suam kuku. Hidup kita menjadi biasa-biasa aja, tetapi biarlah hidup kita, semangat kita, roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus terus kembangkan roh dan semangat hidup kita ini dengan terus membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah kita sampai tidak membaca firman Tuhan dan tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena itu akan memadamkan roh dan semangat hidup kita. Dan itu akan memadamkan dan mengempeskan balon udara hidup kita. Karena itu di awal tahun 2022 ini, biarlah terus balon udara hidup kita terus berkembang, terus bisa terbang dengan tingginya, dengan mesin pembakar yang berfungsi dengan baik, yaitu firman Tuhan dan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau terus membaca firman-Mu Tuhan. Kami mau terus bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau terus hidup intim dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami gak mau semangat hidup kami Tuhan, roh kami Tuhan itu padam Tuhan. Tapi biarlah semangat hidup kami, roh hidup kami itu terus menyala-nyala Tuhan ya. Kami dapat terus menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih di awal tahun 2022 ini. Biarlah jangan kami meninggalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah setiap apa yang kami boleh lakukan semuanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami juga Indonesia ini, mulai dari pimpinan tertinggi, presiden dan wakil presiden hingga jajaran yang paling rendah Tuhan, RT RW ya Bapa. Tuhan, kami berdoa biarlah terus Engkau memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan dalam mereka memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah mereka terus memimpin dengan takut akan Engkau ya Bapa. Setiap apa yang kami lakukan, biarlah semua menyenangkan hati-Mu Tuhan.
dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Biarlah bangsa kami ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.